Hari ini kita akan belajar di bab 21, yaitu kata kerja bentuk infinitif, atau secara khusus kita akan belajar pangkal hal infinitif. Masih ingat infinitif di dalam pelajaran bahasa Yunani? Ketika kita mendengar kata infinitif, berarti itu menerangkan salah satu kata kerja yang bisa dikatakan tak terbatas. Tidak terbatas dalam hal apa? Tidak terbatas dalam hal waktu. Apakah itu telah atau akan, tidak perlu, ya. Tidak terbatas pada persona. Persona itu berarti orang. Tidak perlu subjek, berarti ya kalau infinitif itu saya, kamu, dia, tidak perlu, ya. Lalu jenis dan jumlah, artinya maskulin, feminim, itu tidak ada. Jadi infinitif itu semacam kata kerja yang tidak memiliki persona, yang tidak memiliki waktu, yang tidak memiliki jenis dan jumlah. Ya, jadi itu kata kerja bentuk infinitif atau yang disebut sebagai tak terbatas. Nah, ingat kemarin kita sudah belajar modus imperatif, ya. Imperatif itu bentuknya apa? Kalau dalam terjemahan apa? Perintah, ya. Nah, mereka punya persona. Personanya orang kedua, maka di sini terbatas kamu, ya kan, atau kalian, titik, lalu ada tambahan lah, begitu. Itu kalau imperatif, ya. Kalau imperatif seperti itu. Nah, yang kita pelajari sekarang itu adalah infinitif. Ya, infinitif, ya. Infinitif jelas adalah kata yang tidak memiliki batasan, ya, tidak memiliki batasan waktu. Tidak memiliki batasan orang atau persona, tidak ada batasannya. Tidak memiliki batasan jenis atau jumlah. Nah, ini. Jadi tidak ada kata yang perlu ditambahkan dalam infinitif itu. Nah, terus contohnya seperti apa? Ini dalam bahasa Indonesia. Misalnya kita mau melihat atau membuat contoh. Saya sedang belajar untuk menyiapkan diri. Nah, kata kerja utama di dalam kalimat ini adalah belajar. Tapi perhatikan, kata menyiapkan diri ini adalah salah satu cara. Salah satu itu bukan satu-satunya, ya. Salah satu cara untuk menerjemahkan infinitif. Artinya dia tidak ada waktu, kapan, apakah telah atau akan. Untuk telah menyiapkan diri kan tidak ada, ya. Untuk sedang menyiapkan diri nggak ada, ya. Juga tidak perlu orang. Nah, ini untuk saya menyiapkan diri nggak perlu. Untuk kamu menyiapkan diri nggak perlu juga. Juga nggak perlu jenis atau gender, nggak perlu jumlah. Ya, jadi menyiapkan diri itu kata kerja yang berdiri sendiri. Tapi karena di sini ada kata untuk, maka ini menerangkan tujuan. Salah satunya menerangkan tujuan. Nah, bagaimana dengan infinitif di dalam bahasa Ibrani? Kita lihat. Bahasa Ibrani mengenal dua bentuk infinitif, yaitu infinitif absolut dan infinitif konstrak. Sekali lagi, kata kerja di dalam bahasa Ibrani punya dua bentuk infinitif. Apa tadi? Infinitif absolut, saya singkat A. Lalu ada infinitif konstrak, saya singkat K. Ya, saya singkat K. Nah, infinitif absolut itu ciri-cirinya, penandanya apa? Kalau saudara lihat ciri-cirinya apa di sana? Dia menggunakan holempau. Nah, begini, ya. Di huruf keberapa? Di konsonan keberapa? Sebelum konsonan ketiga. Ya.
sebelum contohan ketiga. Jadi contoh di sini kata apa? Samar. Samar, ya. Kata samar. Apa artinya kata samar? Memelihara. Kalau dalam bentuk kal, dia akan menggunakan patah dan khames dan patah, sorry. Nah, tetapi dalam bentuk infinitif, dia akan berubah menjadi apa? Lihat contoh di situ. Ya, dalam bentuk infinitif absolut, dia akan berubah menjadi syamor. Nah, ini patahnya akan berubah menjadi syamor. Nah, ini ya, akan berubah menjadi bentuk vokal syamor di sini. Nah, ini. Jadi, ini adalah ciri dari infinitif absolut. Nah, sedangkan infinitif konstrak cirinya apa? Dia menggunakan vokal apa? Saudara bisa lihat di dalam diktat. Cirinya dia menggunakan vokal Cirinya holem, ya. Cirinya salah satunya adalah ini sama dengan imperatif orang kedua, ya. Bentuk infinitif konstrak sama dengan imperatif orang kedua, shemor. Nah, cirinya sama, ya, shemor. Nah, jadi dia menggunakan vokal holem dan sefa, ya, vokal holem dan sefa. Nah, terus sekarang kalau kita perhatikan kata shemor atau menggunakan sefa, lalu apa? Holem di sini, lalu ada huruf terakhir shemor. Ini konstrak tadi. Sekarang penggunaannya apa? Penggunaan dari infinitif absolut, kok disebut absolut? Ada tiga penggunaan. Satu, yaitu untuk menjelaskan apa? Menekankan kata kerja. Jadi diterjemahkan apa? Diterjemahkan sungguh-sungguh. Nah, ini diterjemahkan sungguh-sungguh. Nah, dia dijelaskan dengan kata sungguh-sungguh. Ini dia. Atau cara yang kedua adalah untuk apa? Menjelaskan apa? Keterangan, menjelaskan kata kerja sebagai keterangan, yaitu seringkali diterjemahkan tetap, ya kan? Apabila infinitif absolut terdapat sesudah kata kerja, artinya adalah jangka waktu. Bisa diterjemahkan tetap. Jadi bisa tetap, bisa sungguh-sungguh. Sini ya. Tetap. Apalagi bisa berfungsi seperti kata kerja biasa kalau tidak ada kata kerja utama. Nah, lihat contoh di sini ya. Mari kita lihat contoh. Yang pertama, ada kata syamor, samar. Nah, ini dia. Apabila infinitif absolut terdapat pas sebelum kata kerja, artinya diiring-iring, seperti beriringan gitu ya, maka fungsinya menekankan kata kerja. Kalau bahasa Indonesia ditambahi sungguh-sungguh, begini ya, atau boleh, atau pasti akan, gitu ya. Nah, ini contoh. Syamor samar, kamu sungguh-sungguh, ia sungguh-sungguh telah memelihara. Ini lihat di sini. Contoh ya, sungguh-sungguh. Samor yismor, ia akan memelihara sungguh-sungguh. Kenapa akan? Karena kata kerjanya adalah kata kerja imperfect. Maka ia akan memelihara. Jadi tidak perlu ia akan memelihara, sungguh-sungguh memelihara, nggak perlu ya. Cukup satu saja, karena ini kata yang sama. Ya, kata yang sama. Contoh lagi, di situ ada akol tokel. Lihat tokel ini adalah
persona orang kedua, ya, kal perfect atau imperfect? Perfect atau imperfect? Kalau ada to seperti ini, imperfect atau perfect? Semua belum menjawab. Tokel, imperfect. Imperfect orang keberapa? Orang kedua. Ya, orang kedua. Terus lihat di sini, tokel. Apa nih? Bentuknya apa? Kal, imperfect. Imperfect ya? Imperfect ya? Orang kedua. Nah ini sekarang, lihat. Dari kata akal. Apa nih? Ini yang disebut sebagai infinitif. Ada holem di sini. Kalau tidak holem wow ya holem ya. Kamu boleh makan dengan bebas. Nah, di sini disebut sebagai infinitif absolut karena dia menerangkan kata atau menekankan kata kerja utama. Mut tamut, kamu pasti akan mati. Tamut ini juga imperfect, ya, imperfect. Tapi di sini perhatikan menggunakan surat. Ciri-ciri apa? Ciri-ciri apa kalau menggunakan surat? Imperfect orang ke? Nah, kedua ya. Orang kedua ya, kamu pasti akan mati. Ya, itu ya. Nah, sekarang bisa juga yang bentuk absolut ini untuk menerangkan kata kerja. Nah, ini contoh menjelaskan kata kerja sebagai adverb ya. Nah, contoh di sini. Samar, samur. Kalau infinitif itu terdapat sesudah, kalau tadi sebelum ya. Sesudah kata kerja, maka itu adalah jangka waktu. Kalau tadi kan sebelum nih. Ini di depan ini, infinitif absolutnya di depan. Sorry, saya hapus semua. Ini semua infinitif absolutnya di depan. Jadi menerangkan atau menekankan kata kerja. Tapi kalau infinitifnya di belakang, ini di belakang ya, maka dia menerangkan atau menjelaskan kata kerja, bukan menekankan tapi menjelaskan. Menjelaskan kata kerja. Penjelasannya apa? Ini jangka waktu. Ya kan? Jadi samar itu engkau telah memelihara sebenarnya ya. Tapi kalau ada samor di belakangnya berarti engkau tetap memelihara. Yismor ini kal imperfect orang ketiga tunggal. Sorry ini iya bukan engkau ya. Iya. Ini yismor ini orang ketiga. Ia akan. Kenapa akan, Yoksan? Karena imperfect. Tahu dari mana imperfect? Dari awalan y. Nah, jadi ia akan memelihara. Karena ada samor infinitif absolut maka ditambahi tetap. Inilah fungsi infinitif. Jadi infinitif itu menerangkan kata kerja atau menekankan kata kerja. Tinggal letaknya di mana. Kalau di belakang kata kerja ya berarti tetap. Kalau di depan sungguh-sungguh. Nah, sekarang bisa membatasi atau menerangkan kata kerja. Contoh di sini. Di sini atau V Yisa Abram Halok V Naso Venasoa ya Venasoa. Di sini dan Abraham berangkat. Halok itu apa? Berjalan kaki lalu dan pergi. Nah, ini dia. Nah, di sini Yisha tadi, Yisha itu berangkat.
Kal, imperfect, orang ketiga maskulin tunggal, ya kan? Ada personanya, ada orangnya Abraham, ya kan? Nah, terus kalau imperfect sebenarnya akan, tetapi karena ada wow konsekutif maka bisa kita terjemahkan telah. Nanti akan kita pelajari itu. Nah, di sini ada halok, ciri-cirinya ada holem wow di tengah, di huruf ketiga, sebelum huruf ketiga. Lalu nasoa ini juga ada wow, holem wow, itu ciri-ciri infinitif. Maka ini menerangkan kata kerja, membatasi kata kerja tadi. Kata kerja yang mana? Kata kerja berangkat tadi. Berangkat, berjalan kaki, lalu pergi, ya, berangkat. Ini. Oke. Bisa juga menjadi pengganti kalau tidak ada kata kerja yang lain. Ya. Contoh di sini. Di sini hanya ada satu kata kerja. Ya. Yaitu apa? Pakok apa nih? Ozenaim. Ya, ozenaim. Jadi atau osnaim ya. Iya sebenarnya nggak ada ya iya. Tetapi karena nggak ada kata kerja di sini, maka bentuk infinitif ini bisa menjadi pengganti kata kerja. Ia membuka telinganya, velo yisma, tetapi tidak mendengar. Nah, ini kata kerja yang lain. Ya, karena di sini tidak ada kata kerjanya, dia bisa mengganti. Nah, itulah fungsi dari infinitif. Yang harus kita pahami, ciri-cirinya apa tadi? Ada holem, wow, atau holem pada suku kata ke sebelum ketiga. Ini ciri-cirinya. Oke. Infinitive construct. Nah, ini tadi. Shemor bukan samor ya. Sepot bukan sapot. Karena menggunakan holem maka tadi pangkal vokal kamesnya berubah menjadi sefa. Nah, fungsinya apa? Fungsinya ini bisa berfungsi sebagai kata kerja dengan subjek dan objek seperti kata kerja biasa. Contoh, atboi, sampai saya datang. Saya di sini akhiran ganti ya, ini iya. Bukan apa? Bukan objek dari kata kerja, tapi akhiran ganti. Oke, bisa juga sebagai kata benda, maka kita harus tambahkan yang. Ya, jadi contoh im, bin, hakot. Nah ini ciri-ciri infinitif ya. Ha, rasya. Ya, jika im seorang anak laki-laki bin, ya, hakot. Ya ini dari kata apa? Hakat ya. Tapi karena ini menggunakan olempau, maka disebut sebagai infinitif ya. Yang dipukul adalah yang jahat itu, adalah orang yang jahat itu. Jadi ini menjadi penerang kata benda, bisa berfungsi sebagai kata benda. Oke. Nah, infinitif juga sering terdapat dengan akhiran ganti. Contoh syameri. Syameri itu bukan saya sedang menjaga, bukan loh ya. Syameri itu bukan saya sedang menjaga, saya telah menjaga, bukan. Tapi ini dari kata syamar lalu dengan akhiran kata ganti, akhiran ganti orang pertama. Jadi saya pelihara. Atau kalau dalam bentuk akhiran ni bisa menjadi pelihara saya atau peliharaku. Contoh, kalau orang kedua personanya akhirannya syamerka. Oke. Maka di sini kamu pelihara atau peliharamu. Ya, peliharamu. Bisa dengan akhiran ganti. Nah, dan yang lain bisa seperti ini ya. Akhiran ganti itu i, ni, ka, ek, o, ah, nu, kem, ken, am, an. Ini akhiran gantinya. Bisa menjadi subjek, bisa menjadi objek. Nah, ini dia.
Oke, ini contohnya tadi ya. Nah, tapi infinitive construct juga bisa bersamaan dengan preposisi atau kata depan. Contoh, kalau itu bersamaan dengan preposisi B, maka kita akan menerjemahkan ketika atau karena. Kalau bersama dengan preposisi ke, berarti ketika. Tapi kalau dengan le, itu bisa menjelaskan maksud, untuk, hasil, supaya, objek kata kerja, atau cara. Dengan ya. Ini dengan. Bisa dengan. Nah, contoh di sini ada soal ya. Di sini ada kata least spot. Least spot dari ciri-cirinya ini ada holem, berarti ini infinitif. Karena ada preposisi, maka kita seharusnya menerjemahkan apa? Nih, tadi. Bisa untuk, supaya, atau bisa dengan. Ya, bisa dengan. Contoh di sini. Least spot untuk sapat apa? Untuk apa? Kalau sapat itu menghakimi. Jadi bisa ya, untuk menghakimi. Jadi ini bisa diterjemahkan untuk menghakimi. Ini contohnya. Nah, lihat di sini, Mbah, siapa itu? Samuel, Mbah, telah datang. Hairah, ada akhiran a di sini. Ingat apa ini? Ke arah kota itu. Least spot apa? Untuk menghakimi. Perhatikan ini infinitif. Tidak ada subjek, tidak ada kala, tidak ada gender, tidak ada jumlah. Sekedar menerangkan kata yang lain. Oke. Jadi untuk menghakimi apa? Ham, bangsa itu. We call is, dan semua orang, asyar hayah, yang ada lo padanya, yang ada padanya. Debar mispat halak el anabi. Peraturan apa? Hal-hal perkara mispat kebenaran, halak telah berjalan, el kepada nabi itu. Nah, ini contoh tadi yang disebut sebagai penggunaan apa? Infinitif. Ada le-nya di sini. Perhatikan contoh yang lain di dalam latihan ini. Nomor 2, mana? Apakah ini infinitif? Hah? Apakah ini infinitif ditambah akhiran ganti seperti ini? Ada? Ada yang seperti ini? Ini akhiran ganti plus infinitif. Apakah seperti ini bentuknya? Ada yang berakhiran u? Ada, tapi ini bukan u, tapi nu ya. Nu. Sedangkan ini adalah kata kerja utama dari kata samar, orang ketiga. Kal perfect, orang ketiga. Mana infinitifnya? Lihat di sini. Sapot, yispot. Yang infinitif yang mana? A atau B? A, karena ada holem pau. Di depan atau di belakang? Sebelum atau sesudah kata kerja? Sebelum. Kalau sebelum, maka harus kita maknai sebagai apa? Sebagai penekanan kata kerja. Maka kita terjemahan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh apa? Sapat, menghakimi. Nah, gitu ya. Sungguh-sungguh menghakimi atau pasti menghakimi. Nah, itu ya. Nah, itu dia. Itu contoh penggunaan infinitif. Oke, sebelum kita mengerjakan latihan soal,
Ada lagi satu tanda atau awalan tanya. Ini sedikit saya akan menerangkan. Awalan tanya di dalam bahasa Indonesia, apakah, kalau dalam bahasa Ibrani itu bukan berdiri sendiri. Tidak berdiri sendiri dia. Beda dengan kemarin tuh ada kata tanya, mi, mah, lama. Ya. Siapa, apa, dan mengapa, ya kan? Lama. Tetapi awalan tanya beda ya, awalan tanya dengan kata ganti tanya itu beda. Awalan tanya di dalam bahasa Ibrani itu hanya menggunakan satu awalan khusus, yaitu ha. Itu pun digabung dengan kata kerja. Contoh di sini. Kata syamarta itu artinya kamu telah memelihara. Kalau digabung dengan ha syamarta, maka akan kita tambahi apakah kamu telah memelihara, bukan mi atau mah. Bukan begini ya. Mah syamarta, bukan. Tapi cukup dengan memberikan awalan ha di situ. Itu contohnya. Kalau kita mau bertemu dengan awalan ha, ini bukan awalan penentu ya, karena ini terdapat dalam kata kerja. Jadi makin banyak yang kita curigai. Dulu kita bertemu dengan ha seperti ini ya. Contoh ha apa nih? Asus berarti apa? Kuda itu. Nah, sekarang kita juga bertemu dengan ha, tapi bedanya ha di sini menggunakan apa? Hatep patah. Sewa gabungan ya. Sewa gabungan namanya hatep patah. Hatep patah plus kata kerja, ingat, plus kata kerja, ini berarti awalan tanya apakah. Kalau digabung dengan kata yes, bisa. Ha yes, yes itu ada ya. Nah, kalau ha yes, apakah ada? Jadi kalau kalian tanya, apakah ada makanan bagiku? Kalian akan bilang seperti apa? Ha yes, lechem, li, bagiku. Nah, bisa ya? Atau untukku. Nah, jadi nanti kalian akan masuk ke ruang kantin jam 12, kalian harus bilang itu ya, dengan pertanyaan bahasa Ibrani. Apa tadi? Ya, hayes lechem li. Ya, hayes lechem li. Apakah ada makanan bagiku? Ya, kalau misalnya ada, yes. Ya, ada. Terus kalau sudah terima makanan, saudara harus mengucapkan doa seperti orang Ibrani, dengan doa bahasa Ibrani. Masih ingat? Baruch atah Adonai Eloheinu melek haolam hamotzi lechem min haaretz lechol basar. Nah itu ya. Terpujilah engkau Tuhan Raja. Nah, Raja melek haolam, Raja yang kekal. Hamotzi lechem min haaretz, yang sudah memberikan lechem, makanan dari bumi ini, ya, lechol basar, untuk semua makhluk hidup atau semua daging ya, makhluk. Nah itu dia, itu cara kita mempraktekkan nanti ya. Nah supaya kita itu terbiasa. Oke, jadi itu kalau kita bertemu dengan awalan yang
digabung dengan kata kerja, maka itu bisa jadi adalah awalan tanya. Ada kalanya awalan tanya mengalami perubahan vokal. Contoh, sebelum sewa bisu awalan tanya bisa jadi H. Wah, ini bukan awalan penentu ya. Sebelum tenggorokan juga hilang, jadi H saja. Atau kadang-kadang kalau vokalnya khames, awalan tanya bisa menjadi he. Bisa awalan tanya khames patah, hatef khames, bisa menggunakan patah, bisa menggunakan segol. Kalau itu bertemu dengan kata kerja ya, itu pasti awalan tanya. Oke, sekarang kita akan lihat latihannya. Latihan untuk menerapkan pembelajaran mengenai infinitif dan awalan tanya tadi. Ini tadi contohnya nomor 1 sudah. Nomor 1 sudah. Lihat kosakata yang mungkin nanti akan kita jumpai di dalam latihan. Ada im itu adverb. Ada halam. Apa ini? Bermimpi. Kalau mimpi apa? Halom. Ya, mimpi. Halom. Mitzvah. Mitzvah atau mitzvot itu perintah. Kalau mispat apa? Peraturan. Ya, ini mirip-mirip ya. Misvah ini perintah. Katon atau katan. Apa ini? Katon kecil ya. Shalom, damai, sejahtera. Shalom. Sam ini adverb atau keterangan di sana. Kalau syamah ke sana karena ada keterangan arah di sini ya. Shemes, matahari. Ya, ini kosakata yang nanti akan kita jumpai. Baik, itu yang bisa saya terangkan. Ada pertanyaan sebelum saudara mencoba mengerjakan soal? Ya, silakan. Awalan tanya tidak bertemu dengan kata benda. Ya kan, kalau ada he bertemu dengan kata benda itu bukan awalan tanya, tetapi itu adalah awalan penentu. Ya. Oke, jadi bedanya antara awalan penentu dengan awalan tanya. Nah, itu tadi. Contohnya Asus tadi ya. Misalnya contoh dabar, dabar. Apa ini? Dabar. Dabar itu apa? Perkara. Ini perkara itu atau berkata? Perkara ini dabar berkata bisa ya? Kalau itu gini ya. Ini berkata menggunakan patah. Kalau ini kata benda dabar. Perkara itu atau perkataan itu. Kalau ini berkata. Ya kan? Kalau di sini ada begini. Nah, biasanya kan menggunakan bentuk orang kedua. Apakah engkau berkata seperti ini tadi ya? Ini orang kedua. Ya, samarta, dabarta berarti ya. Dabarta, orang kedua. Biasanya kan menggunakan orang. Apakah engkau telah berkata? Begitu ya? Nah, apakah dia berkata? Itu berarti bisa juga ya. Jadi kalau ikut kata kerja berarti itu awalan tanya. Kalau ikut kata benda, itu berarti awalan penentu. Nah, itu cara cirinya ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Sudah jelas? Kalau sudah jelas, waktunya saudara untuk mengerjakan latihan soal ya. Latihan soal tadi contohnya kalau ada preposisi dengan
kata kerja itu ciri infinitif. Kalau ada kata yang diulang bersama kata kerja yang serupa itu juga infinitif, ya kan? Kalau ada holem atau holempau di tengah itu juga adalah infinitif. Nah, di sini ya. Contoh, itu infinitif. Ya. Cari mana yang merupakan infinitif, ya, infinitif. Nah, misalnya ini infinitif juga ya. Nih, likrot ada preposisi. Loh, preposisi kok sama kata kerja? Biasanya preposisi sama kata benda ya. Tapi ini preposisi sama kata kerja. Wah, itu infinitif. Nah, mana lagi infinitif? Nomor 3, nomor 5. Ada infinitif? Ada, mana? Asalom? Salom tadi apa? Kata benda. Ini ya. Ini. Damai sejahtera. Oke. Hati-hati, belum tentu holem waw itu juga infinitif. Ini namanya kecurigaan. Di sini ya. Ada nggak? Ini kata kerja bukan? Nar. Hah? Bukan, ini kata benda ya. Ini preposisi dengan kata benda, bukan preposisi dengan infinitif. Tidak ada infinitif di sini ya. Nomor 6 ada infinitif? Tapi di sini ada. Ini apa nih? Kata tanya, bisa nggak kata-kata tanya dengan shalom? Hah? Awalan penentu. Awalan penentu, bisa? Bisa, awalan penentu bisa. Shalom itu kata benda, berarti kemungkinan dia awalan penentu. Bisa. Terus di sini lihat ada leka. Apa nih? Preposisi dengan akhirat kata. Nah, ini jadi saudara sudah mulai belajar sesuatu yang lebih kompleks. Oleh karena itu hati-hati. Ini apa unsurnya? Ini apa unsurnya? Nah, semester dulu itu saya minta untuk mulai menggunakan laptop, menggunakan komputer ya, untuk mengerjakan analisis seperti ini ya. Contohnya gini ya, ini latihan berapa tadi? 20? Latihan berapa sih? Latihan 13 ya. Nah, ini. Sebaiknya saudara menggunakan cara seperti ini supaya saudara punya data, punya apa namanya? Punya cara yang baik ya. Nah, jadi pakai tabel. Contohnya, itu apa? Di sini analisanya. Nah, ini ya. Ini contoh. Pakai tabel seperti ini. Nah, ini contoh. Im itu apa? Oh, adverb keterangan jika. Shamor ispor. Oh, ini infinitif dengan imperfect. Orang ketiga maskulin jamak. Mereka sungguh-sungguh mendengar dan seterusnya. Nah, cara seperti ini akan lebih detail. Maka mulailah untuk membuat tabel. Ya, membuat tabel. Nah, lalu berisi analisa dan terjemahan. Nah, kalau tidak sempat buat tabel, ya setidaknya di bagian atas itu analisa, bagian bawah itu terjemahan. Nggak perlu pakai tabel, kata per kata. Kalau tidak perlu tulis, tapi sudah mengerti di sini, ketika ditanya bisa menjawab, tidak masalah. Oke, sampai di sini pertemuan kita akan lanjut ke dalam pembahasan latihan soal di hari Senin ya. Di latihan soal 13. Selamat makan.